kemudian ditutup saya dan Allah akan memberikan anugerah yang tak terhingga kepada mereka yang menerima keberadaan risalah, yang menerima keberadaan Rasul dengan sehingga mendapatkan hujah risalah. Ditunjukkan musyahidan, ditunjukkan mubasyiron, dan dibukanya nadhiron. Maka itulah tsumma arsalna rusulana tatra. Maka kemudian Rasul-Rasul kami datang silih berganti, tidak pernah berhenti dan tanpa jeda sedetik pun. Jauh sebelum Rasul sebelumnya itu Sedo sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Kulu maja'a ummah pasti datang di setiap zaman, di masing-masing umat Rasulnya itu kadzabuh. Akan tetapi setiap Rasul datang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka mengingkari. Kemudian mereka membuat konspirasi, merumuskan khalifahnya sendiri, sehingga merumuskan masjid menurut perspektif mereka, merumuskan Ka'bah perspektif mereka, merumuskan Masjidil Haram sesuai dengan rumus kesepakatan manusia, merumuskan makna kubur sesuai dengan perspektif mereka sendiri. Entah Tuhan membenarkan atau tidak, karena tidak ada validasi dari Tuhan. Iya, yang disebut kubur ini, iya, yang disebut oleh masjid oleh Tuhan itu adalah masjid yang sekarang kita tempati ini. Belum tentu. Ini juga belum ada SK-nya dari Tuhan. Dan gitu. Biasanya kalau di Masjid Pancasila itu ada SK-nya, ditandatangani oleh gubernur atau menteri agama atau oleh presiden. Tapi mereka kan masalahnya bukan Tuhan. Presiden lah presiden dunia. Apakah dia hak sebagai pelegal masjid kemudian mengatakan itu masjidnya Tuhan? Bukan, itu masjidnya presiden. Kan gitu toh. Presiden roh ya rapopo, nyatanya menungso normal, mau label kan presiden ngono tok. Nyapa? Enggak beda karo kowe kan gitu. Kowe tanda tangan mung nek kowe gak diakui ngono tok wae kan. Tertanda Riko masjid kan gitu. Bilah ya gitu. Wis tak sah nih loh. Sah nggak masjid itu kan, itu sah bagi Riko. Nek duwe bojo ketambahan bojone, nek duwe anak ketambahan anake kan gitu. Nek presiden sak Indonesia, masalahnya Tuhan orang delok sak Indonesia apa ora, itu masalahnya. Walaupun ulama sak dunia sepakat yang dikatakan masjid itu adalah bentuknya, pokoknya nek pintune itu melengkung berarti masjid, nek bentuke linci berarti gereja, nek bentuke tumpuk-tumpuk berarti pagoda. Kan begitu toh? Itu kan kesepakatan manusia. Apa kira-kira malaikat juga melihat itu? Nek di omahmu enek kire berarti kowe gak pernah dileboni malaikat. Jadi kalau kamu ingin umur panjang, maka milikilah anjing. Kamu tidak akan mati karena malaikat tidak akan pernah mau masuk ke rumahnya orang yang di dalamnya ada anjing. Lumayan, kamu bisa bersembunyi. Malaikat Raqib Atid yang biasanya diberikan kiri dan kanan, jika kamu punya anjing Raqib Atid lungo, berarti kamu nggak pernah dicatat sebagai hamba Tuhan. Dan gitu. Kalau kamu ingin tidak menjadi manusia yang tercatat sehingga kamu mati lingak-linguk bingung, catatamu ngendi? Gara-gara kowe biyen di dunya ngingu anjing. Sehingga saat kamu meninggal mungkar nangkir bingung catatane gak enek. Ki piye ki enek wong kok gak enek catatane ki piye ki kan ngene. Langsung kowe mbiyen duwe kirik ya kan gitu. Iya, langsung rapot merah. Tapi logikane umure dawa. Cuman kowe gak bakal entuk rezeki. Malaikat Mikail gak akan pernah masuk rumahmu. Jadi sak suwene iki kowe nek mangan kowe mesti kekeliruan. Kesimpulan dogma mbok kadang mikir ngono kowe ta, kadang mikir ngono kuwi ta cah, ora dogma dinut
wis dogma gak masuk akal, terus kue melu nyebarne, melu dalil, saya kejiret. Ayat menunjukkan kadzabuh, kebanyakan manusia mengingkari saat tsumma arsalna, keberadaan risalah itu pasti di setiap zaman, setiap waktu, setiap manusia, maksudnya di zamannya masing-masing pasti ada. Pasti bisa bertatap muka dengan Rasul. Jika ingin bertemu dengan Rasul, pasti ada. Rusulana tatro, masalahnya itu. Masalahnya tatro, mutawatir. Masalahnya selalu tersambung, tidak pernah terputus dan tidak pernah jeda. Kulu maja'a ummah, akan tapi Rasul itu selalu diingkari. Wataba'na, akan tetapi tiap-tiap Rasul itu datang kepada umat yang ada di antara mereka. Mereka hanya meyakini Rasul di masa lalu, sedang Rasul yang setelahnya, yang ditunjuk oleh Rasul sebelumnya, selalu diingkari. Maka yang terjadi fataba'na ba'duhum ba'dun, maka mereka saling jegal menjegal dan mereka saling dusta mendustakan. Dan setiap umat manusia mereka itu adalah saling memperikutkan, generasi ke generasi saling ikut mengikuti tanpa akal pikiran. Dan sebagian dari mereka saling memperikutkan, saling menyebarkan ilusi-ilusi, kebohongan-kebohongan itu. Dan akhirnya pada titik kebenaran diungkap, maka mereka menjadi buah tutur manusia. Sebab saat kebenaran dibuka sedikit saja, maka kebohongan, ilusi akan terbongkar dengan sendirinya, akan retak seperti seseorang yang berjalan